Saya pun sempat tidak ketemu posisi Karang Taruna untuk di villa itu. Pada akhirnya saya telepon lagi. Pas ketemu, pas pangkalan SMP. Saya tanya SMP, oh yang pangkalan SMP. Saya ke dalam. Pas saya masuk ke dalam itu sekitar 50 meter. Kok tanah kosong, nggak ada pemukiman. Tanya mas siapa nih? Tapi tiba-tiba saya ngeliat tuh ada gardu kayak gubuk kecil. Tiba-tiba ada orang bakar api sendiri kayak kakek-kakek. Mang punten, arek mon, kurang nanya boleh nggak? Arek naon mana? Mau nyari villa. Saya punya batur di situ. Villa naon? Villa oren. Ah, pulang deh. Saya bingung, tadi saya jalan sampai 3 menit saya jalan ke dalam bang, itu kagak cuma gelap gulita, cuma lampu-lampu desa gitu, kampung kok ada orang. Udah saya diam aja tuh, saya udah bapak aja deh. Dikasihnya ketemu, jalan deh, kan lalu bahasa Jawa, ada bilang lain itu bawah, ada yang bilang ini, udah saya ikuti ke bawah lurus. Jadi saya sampai deh, oh mau datang. Disediain kopi. Sekitar 10 menit saya ngopi, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba tuh dalam satu villa itu ada ruangan yang tidur sama Karang Taruna perempuan. Tapi ketika tidur digedor-gedor. Sementara kamar, bangunan villa ini kamar, ada jalan setapak, lalu ada pembatas kawat-kawat, pohon-pohon tinggi. Lalu jalanan tinggi di atas, kita di bawah. Kan nggak mungkin, kok tangan orang nyampe bogor, kok katanya digedor-gedor gini, pada teriak, om, kenapa po deh? Digedor kamar, sama siapa? Tahu siapa? Yaudah, ini udah pada keluar, biar om yang tidur. Lo ikut om tidur bertiga. Om tadi udah nggak nape deh. Saya tes tuh tidur sampai 15 menit. Tutup pintunya, tidak ada gangguan sama sekali. Yaudah, deh aman, insya Allah nggak ada apa-apa. Dimasukin lagi, digedor lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan jika para lanang lining atau netizen ingin bergabung di Suara Misteri Channel, bisa langsung menelpon gua. Jadi kita bisa podcast dan lanang ini bisa menceritakan kisah horornya di Suara Misteri. Pantengin terus Suara Misteri Channel, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue menghadirkan narasumber yang juga pernah konten di Suara Misteri. Mungkin lanang lining udah pernah mendengar atau menyaksikan atau juga melihat narasumber gue pada malam hari ini. Yuk sama-sama kita kepoin, kita cari tahu kira-kira cerita horor apa lagi yang ada di narasumber gue malam hari ini. Oke bang. 2 kali kita iya nih jumpa lagi ya. Sehat Nir ya? Alhamdulillah bang, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nir, kira-kira cerita apa lagi nih Nir yang pernah lu alamin? Cerita 97 di Gunung Galunggung. Iya, waktu kita dari Klender camping ke daerah Gunung Galunggung Tasik. Sampai sana kita sekitar jam 2 malam. Turun dari kereta pun saya udah berasa ada yang tidak ngenakin, cuma saya diemin aja. Dan teman saya pun sama, namanya dulu Ratmi.
Ratmi dia itu emang dia punya ya seperti indigo gitu ya, cewek indra keenam. Dia setiap apa yang saya lihat dia ngeliatin. Saya udah di pintu masuk perkampungan karena di sana nggak ada shelter, nggak ada gimana kan. Emang entah gimana saya masuknya perkampungan. Di dalam perkampungan itu sekitar 2:30 dari stasiun kita jalan kaki tuh. Jalan kaki. Cuma perasaan udah kayaknya ada yang bungkuk, udah ada yang gimana gitu di depan. Tapi saya diam aja. Takut rekan-rekan merasa gimana kan, atau takut karena itu berapa orang lo naik gitu? 9 orang, cewek 3, laki 6. Jalan kita dari sana. Itu benar kejadian. Pas pintu masuk saya udah ditongolin kurang lebih 4 meter apa 5 meter orang hitam. Tingginya gede, dengan postur tubuh yang besar, segalanya besar. Nggak ada yang kecil, semua gede, mata, hidung, semuanya gede semua. Cuma dia nggak bisa berbuat, cuma ngeliatin. Ya saya diam aja. Saya diam aja karena saya takut ya kalau saya kasih unjuk tuh ada ini itu. Cuma semakin kita jalan ke dalam, sampai sebelum sampai desa nih, di situ ada galian tempat ngambil pasir. Di tempat ngambil pasir itu saya dilihat sama si Ratmi, merinding nih. Sama si Ratmi ini udah diberitahuin bahwa ada perempuan yang bercaling, yang kagak suka lo datang kemari. Loh, dia bilang gitu. Tapi pemberitahuan itu setelah saya di Jakarta. Ketika lagi di TKP di kaki Gunung Galunggung itu, dia nggak berbicara apa-apa, cuma dia diem, takut. Dia cuma takut, dia cuma nggak mau. Dia pengen ngomong sebenarnya, tapi nggak ada kekuatan. Saya senter. Ternyata itu kuntilanak mungkin, atau siapa, atau jin perempuan atau siapa, demi dia nggak suka tuh. Dengan adanya saya dia nggak suka. Makanya dia langsung sepekan emosi, marah gitu. Saya pikir nggak ada apa-apaan kan. Cuman anak diem aja, penasaran. Akhirnya dia jalan lagi ke dalam. Sampai di tengah sawah tuh, kayak jalan setapak tapi berkerikil, ada gubuk. Saya istirahat di situ, tapi ada batu besar. Tuh ada perempuan lagi nyisir, tuh saya bilang gitu. Tapi benar itu perempuan nyisir di batu, si Ratmi yang lihat. Ini gimana sih? Dalam hati dia, nih gimana sih ini Andi? Nama saya Andi juga. Loh, kalau ngomong asal-asalan banget, tapi benar. Langsung saya ketemu musola tuh. Di musola pun, di sana kan ciri khasnya kalau ngambil wudhu tidak pakai keran, tapi kolam. Saya turun tuh anak tangga, saya bersih. Dia pun melihat sama. Ada lagi sosok gede. Yang selalu pengen nyerang saya atau jaga saya, kurang paham deh. Ngomongin terus. Dia ngikutin dulu yang di kenapa ya? Dia diem aja. Nah, pas ketika yang udah saya sampai paginya, saya ketemu penduduk. Ada kemana pada? Ada yang bilang gitu. Kabeh, tuh, luhur, naon, mau camping ya. Yaudah hati-hati. Jadi saya ke atas. Jalannya berpasir. Pas saya sampai di atas nggak ada warung satupun. Cuma ada banyak tempat warung buat jualan. Tapi kagak ada satupun orang yang buka. Nggak buka. Pas saya naik ke atas, saya turun ke bawah. Tiba-tiba ada ular tuh di dalam air keluar. Duh, ada ular, astagfirullahaladzim. Ada ular dari mana? Saya cuma ada ular di dalam kayak kawah gitu bang. Jadi kayak gunung, mungkin gunung meletus jadi kawah gitu ya. Tempat tampungan air, tapi airnya pahit. Airnya pahit. Saya tetap jalan ke atas itu ditemuin cacing. Selalu banyak cacing. Anehnya bingung, itu cacing tanah. Kenapa ada di pasir? Saya bingung di situ. Banyak banget cacing. Sementara jalan pasir, saya diemin aja terus. Saya langsung di atas. Tiba-tiba di dalam dekat kawah itu, si Ratmi lihat lagi ada sosok kakek-kakek jubah putih, rambut putih. Ngeliatin ke saya, ini siapa? Emang itu saya sini, tapi nggak pernah cerita. Dia direkam, dia ditulis. Dalam kata di story jadi ditulis, dipikirin, disimpan aja omongan saya ini. Nah, saya perjalanan bang menuju itu malamnya, saya diikutin sekitar 100 orang hitam. Hitamnya gudu-gudu, rambutnya jadi 100 sampai 100 saya diikutin. Setiap saya mau nengok ke belakang,
Itu nyata, saya lihat orang penuh, baru minggir. Pas saya jalan lagi dia ikut lagu. Itu nyata, saya lihat sendiri, gede-gede semua, hitam-hitam. Saya diemin aja, saya nggak ngomong. Nah pas saya udah di atas paginya, saya istirahat duduk tuh, istirahat sampai menjelang sore di satu kampung. Saya turun lagi, karena depannya empang. Di depan ada empang gede. Di depan ada empang, malamnya sekitar maghrib mau masuk isya. Itu ada orang gede jatuh ke empang, badung. Jatuh ke empang, empangnya itu habis, airnya habis. Cuma saya nggak merasa apa-apaan. Tuh orang gede tuh jatuh, orang gede tuh. Orang itu gede lompat bang di depan saya nggak merasa apa-apaan. Cuma si Ratmi itu yang selalu melihat. Iya, Ratmi itu sampai selalu melihat. Dan kejadian itu pun terus berlangsung sampai saya pulang ke Klender. Di daerah Klender pun itu tetap hadir dia. Yang mana orang gede? Orang gede itu tetap nungguin. Jadi itu diameter garasi rumah saya sekitar lebar juga sih, hampir 5 sampai 6 meter, 7 meter lah, panjang juga lebar. Itu badan itu jin itu segede itu. Astagfirullah. Lebarnya sekitar hampir 8 meter atau 7 meter. Itu lebar badannya doang. Cuma yang anehnya nih, dia mengganggu keluar ketika ada tamu yang ke rumah saya. Setiap tamu abang saya, kan saya ikut sama kakak, abang saya datang, itu pasti dia datang. Pasti dia menyerang orang yang tamu. Orang yang tamu diserang. Itu lebarnya itu dia sebesar garasi. Ukuran garasi sama halaman digabung ya 7 meter 8 meter badannya. Dan itu saya nggak merasakan apa-apa. Selalu yang diganggu orang ponakan saya lah digangguin. Orang-orang yang bertamu tempat saya tapi saya nggak pernah. Hingga satu ketika rumah saya mau dirampok. Kejadiannya hari Jumat tahun 97. 97 itu malam Jumat, saya masih ingat malam Jumat tahun 97, ada perempuan hujan deras datang ke rumah saya. Assalamualaikum 2 kali. Yang ketiganya masuk, di luar dingin, kasihan kalau sakit. Tapi saya sadar pas itu saya ngomong, mana ada perempuan hujan deras kok ada perempuan assalamualaikum. Saya bilang suruh masuk. Ketika udah itu terjadi nggak ada orang, ya udah saya biasa aja. Besok malam ya bang, rumah saya dirampok. Ternyata itu kiriman daripada penjahat itu untuk menghipnotis supaya penghuni tidak bangun. Karena dia mau bekerja. Itu ketemu sama saya nggak sadar, saya kagetnya gini bang, ketika saya tidur jam 2 malam, saya ada di Bunga Rampai itu tinggal. Di depan SD 26 kalau nggak salah, atau SD 6. Saya tertidur, saya dibuka kata kakak saya yang perempuan, ada setan. Hah? Setan. Saya lari ke kamar kakak saya. Saya ambil CR. Saya mau langsung keluar, kata kakak saya, tak dulu, lihat dulu. Bener di depan garasi rumah saya. Badannya besar. Masa setan pakai jaket? Nah, ada setan pakai jaket, saya bilang. Akhirnya diam. Pas dia masuk saya sabet bang, agak kena. Cuma saya nggak bilang maling, nggak bilang rampok, saya bilang ngentot, ngapain rumah gue, saya beri nggak kena di situ. Itu yang antiknya bang, itu larinya masa dari pas saya face to face langsung tiba-tiba langsung udah sekitar 1 kilo. Itu yang saya nggak masuk di akalnya. Jauh dong, jauh, makanya orang laki apaan saya bilang. Itu bang kejadian tahun Agustus 97 saya kejadian. Makanya pas habis hal itu saya di Tasikmalaya itu saya terlalu digangguin atau selalu diikutin, entah dia tameng buat saya atau gimana saya nggak tahu. Nah Ratmila cerita, lo mau tau nggak nih yang kemarin lo omong tuh di situ itu bener ada. Itu gue ngeliat, makanya gue kenapa gue diem, gue selalu kagak minta disarungin, gue ketakutan karena bahasa lo terjadian di situ. Loh itu kan gue cuma improvisasi gue aja, ngilangin rasa takut atau gue nakut-nakutin kalian supaya kelihatan lebih seger daripada bugar, nggak pada ngantuk, nggak pada lemes. Ya, tapi omongannya bener. Coba kalau gue ceritain kepada yang lain atau gue ceritain sama lo, apa nggak jadi ngedrop semua anak-anak? Mana nggak ada yang kenal lagi di kampung orang. Juga masuk di akal. Saya pikir waduh, kejadian Tasik itu bener-bener
dia dibilang menyeramkan dia, nggak, iya, menjadi lukisan lama deh yang menjadikan kita tuh kalau satu tempat yang gak kita kenal minimal ada di situ utamakan. Walaupun dasarnya mereka sama sih teman, tapi kan mereka tetap perlu minta dihargain. Karena biar gimana pun kita berhubungan, dimensi memang berbeda tapi berdekatan. Nah itu ngeri juga tuh waktu lo nanjak. Tuh ke Galunggung camping apa cuman mau nanjak doang? Kita memang niatnya mau camping karena faktor hal itulah kita nggak jadi. Akhirnya kita usulnya kita jadi camping deh. Oleh tempat kita yang mau datang ini kurang bersahabat. Karena si Raf ini bercerita seperti itu. Iya. Itu sekitar 5 meteran. Orang yang depan pintu masuk itu 5 meter di pohon besar itu. Entah pohon apa, pokoknya gede. Kita, makanya saya sih orangnya sih biasa aja. Cuma kan kalau saya cerita mungkin pada nggak mungkin gimana. Cuma saya di mana. Iya. Itu yang cerita itu tuh nih tadi nih. Namanya yang villa itu, Villa Oren. Oh, Villa Oren. Iya. Itu awalnya gimana tuh nih? Awalnya ceritanya ada teman, kalau dia menang JP gede deh di satu situs. Daripada dia punya niatan, gue punya duit nih, gue pengen ngajak lo pada senang-senang Karang Taruna RT. Yaudah ayo nyewalah villa, survei dulu om. Jadi saya survei dulu sama teman saya juga, tapi dia udah jadi RT. Jalan dulu. Itu saya muter-muter sampai ke Taman Bunga Cipanas, kalau nggak salah Taman Bunga apa kurang paham, tapi Cipanas itu saya nggak dapet. Tiga pas ini kita besok lagi cari deh. Yaudah deh, cuma saya nggak bisa karena akhirnya pergi sama istrinya. Dapatlah katanya villa pantai namanya Villa Oren. Ya udah jalan duluan, ntar gue malamnya gue datang. Jam 8 saya jalan tuh. Kenapa tiba-tiba saya lewat Bukit Pelangi? Kenapa saya nggak lewat jalur Tajur? Kenapa saya masuk ke dalam tuh? Udah mas apa tuh? Sendiri. Oh sendiri. Saya sendiri bang, sendirian ke dalam. Punten ayo ke Jaro. Enggak. Udah. Saya jalan sendirian, kagak ada kendaraan satupun, sama sekali kosong, cuma saya pribadi sendiri masuk Pelangi. Kok nggak ada yang lewat? Dia bilang dah jalan terus. Masih nggak ada pikiran soket ataupun apa yang nggak ada. Cuma pas sampai perempatan bundaran tuh saya ngelihat ada sosok gede hitam, cuma dia berjaket manusia bukan setan. Saya pikirkan gitu kan, nggak kayak handphone gitu. Cuma saya nanya, bentar kalau ke arah Gadok kemana? Matiin motor. Kalau nanya, saya sempat emosi juga. Ngajakin berantem nih, pas sepi jadi saya bilang. Cuma saya diem lagi. Saya matiin. Oh lurus. Oh iya makasih. Udah saya jalan aja. Tapi pas saya habis bertanya dengan orang itu, saya melihat tuh di sekitar kanan saya tuh ada seperti kayak apartemen tinggi, hotel yang bagus banget. Saya nggak ada pikiran takut dong karena bagus. Kalau tempatnya serem saya kabur atau semuanya mungkin nyungsep kali. Iya, saya biasa jalan. Temulah saya pintu keluar. Saya pun sempat tidak ketemu posisi Karang Taruna untuk di villa itu. Pada akhirnya saya telepon lagi. Pas ketemu patokan SMP, saya tanya SMP, oh ini patokan SMP, dan saya ke dalam. Pas saya masuk ke dalam itu sekitar 50 meter, kok tanah kosong, nggak ada pemukiman. Nanya sama siapa nih? Tapi tiba-tiba saya ngeliat tuh ada gardu kayak gubuk kecil, tiba-tiba ada orang bakar api sendiri kayak kakek-kakek. Man punten, arek bang, kurang nanya boleh nggak? Arek naon mana? Mau nyari villa. Saya punya batur di situ. Villa naon? Villa Oren. Pulang deh. Saya bingung. Tadi saya jalan hampir 3 menit saya jalan ke dalam bang. Itu kagak cuma gelap gulita. Cuma lampu-lampu desa gitu. Kampung kok ada orang. Udah saya diam aja tuh. Saya udah bye aja deh. Dikasihnya ketemu. No jalan deh. Kan lalu bahasa Jawa. Ada bilang lan itu bawah. Ada yang bilang ini. Yaudah saya ikuti ke bawah lurus. Jadi saya sampai deh. Oh mau datang. Disediain kopi. Sekitar 10 menit saya ngopi, ngobrol. Tiba-tiba tuh
dalam satu villa itu ada ruangan yang tidur sama Karang Taruna perempuan. Tapi ketika tidur digedor-gedor. Sementara kamar, bangunan villa ini kamar, ada jalan setapak, lalu ada pembatas kawat-kawat, pohon-pohon tinggi. Lalu jalanan tinggi di atas, kita di bawah. Kan nggak mungkin kalau tangan orang nyampe dor ke kaca digedor-gedor bunyi dor. Pada teriak, tolong om. Kenapa pada? Digedor kamar, sama siapa? Tahu sama siapa? Ya udah, akhirnya udah pada keluar, biar om yang tidur. Lo ikut om tidur bertiga. Om udah nggak nape deh bertiga. Saya tes tuh tidur sampai 15 menit. Tutup pintunya, tidak ada gangguan sama sekali. Ya udah aman, insya Allah nggak ada apa-apa. Dimasukin lagi, digedor lagi. Oh, kalau cewek yang masuk? Kalau cewek masuk digedor. Akhirnya inisiatif, udah pada keluar, kosongin, tutup pintunya. Saya bawa tuh 2 orang, ayo om yang paling depan, tapi kita cek ke belakang. Jadi cek ke belakang tuh 3 orang. Astagfirullahaladzim, ini kan jauh, mana nyampe tangan ke sini. Sementara kita di bawah, mau jalanan di atas, terusnya ada kawat berduri. Lalu di jalan setapak, ini baru ketemu sama kaca. Ini siapa ya? Udah deh bapak, udah nggak napa-napa, mungkin ada orang iseng kali. Saya puterin, dari saya biasa. Nah, malamnya ada, mungkin kita nggak tahu asusila atau berbuat gimana, kita kurang paham ya. Apa sepengetahuan kita kan, orang paginya nih dimasukin lagi tuh perempuan buat pada moto-moto selfie, karena udah siang kan nggak mungkin ada setan. Hilalanya bang, abis ajan zuhur keluar itu setannya. Astagfirullah. Dengan rambut panjang beriap, dengan gini-gini. Ikut-ikutan foto bumerang. Langsung otek-otek, sini biar gue sholatin. Jam belaga gila, ini siluman. Dia jangankan si malam, siang aja berani keluar, berarti udah tua. Ente sanggup. Udah diemin. Cuma pas kejadian malam itu dikosongin, dia tuh keluar pindah wujud seperti Karang Taruna juga. Itu dia berwujud sama seperti manusia biasa, jin itu. Dia berwujud perempuan apa? Berwujud sama seperti Karang Taruna remaja, mirip. Cewek cowok? Cewek, tapi itu orangnya yang dimiripin adanya di luar, kan nggak masuk di akal. Sementara yang tidur pas keluar bingung lah, Cak, itu siapa di dalam kamar? Bukan lo tidur di bawah? Gue di sini dari tadi, kata om suruh ngumpul di luar, jangan di kamar lagi. Gue tidur sama lo di bawah, gue ngeliat telak-pelak. Astagfirullahaladzim. Aduh, udah lo di luar. Itu benar kejadiannya, sampai penghuni, sampai yang kuncian megang kunci pun tahu, cuman dia nggak mau ngomong, biar laku atau gimana sih, orang paham. Tapi mungkin dasar atau setanis apa sekali nggak bisa memberikan kekuatan keluar bong ngeganggu, mungkin nggak apa gimana. Cuma dia dapat tuh hokinya ngeganggu sama orang yang berbuat ini, Karang Taruna, sampai ngikut ke Jakarta. Sampai ngikut ke Jakarta, dan dia pun berani menyerang. Diserang ya, pada akhirnya kecelakaan itu anak yang berbuat itu. Hingga koma selama 4 bulan. Dengan kaki betis geruak, separuh daging habis, dan tangannya sekarang pun menjadi sengkok. Ini seperti orang kena stroke. Itu awalnya pas pulang itu nggak ada keanehan apa gimana? Pas pulangnya pun saya keanehan bang, orang motor distandarin kok rubuh, nggak masuk di akal. Saya udah saya taruh, saya ke mobil kan berhenti memeriksa adanya ketinggalan. Tapi tiba-tiba saya nampak, rubuh nih, kok rubuh? Ada apa nih? Oh mungkin apa dia numpang ke saya atau gimana, saya nggak tahu. Tadi mungkin dia mau nempok saya kali bang. Dengan itu, tapi alhamdulillah itu motor dirubuhin, dia jatuh. Nah saya pergi ke mobil, mungkin dia pindah ke mobil kali itu ngikut, saya nggak tahu, saya nggak paham. Saya pulang dari sana aja lewat Bukit Pelangi, kayak jauh banget, kok nggak nyampe ada apaan ya. Udah saya biasa aja. Pas malamnya dibilang Marta ini sini tadi katanya dibilang, katanya sama si sekarang dia megang parkir di Depok situ tuh, dia bilang katanya itu anak diikutin perempuan yang mana teh, tahu yang tuh kali. Gue bilang iya nih bener, untung lo bilang sama gue, jangan gue apa-apain lo kalau menurut kata sama gue.
alhamdulillah lo enggak. Jadi tuh kata si mbahnya, itu kamu diikutin perempuan siapa itu? Nggak percaya anak ngelawan. Waktu malam jam 1 malam dibanting bang di Juanda. Bener koma 4 bulan. Iya, 4 bulan koma. Dan hari itu juga putus langsung sama perempuannya. Dibuyarin, nggak ada hubungan. Tuh, makanya saya bilang, ternyata situ ada anak kecil yang mati di kolam yang kayak berenangin. Sempat ada yang mati juga di kolam ini. Ini pila emang angker, kenapa lu pada maunya? Pantesan murah. Gue 1.200.000 2 hari dah. Kenapa 1.200.000 2 hari? Dia bilang, saya lagi nyari itu aja bang. Sebelum nyari pila itu emang udah digangguin. Ada pocong, genderuwo, orang-orang hitam tuh duduk di tembok. Orang duduk di tembok gede, udah barang itu bener gede banget. Gede banget tuh, gede. Jadi, kenapa teh? Lo bilang begitu nggak jadi, bener bang, orang ada vilanya mewah banget, vilanya mewah. Di depannya ada air kali gede, cakep banget. Kalau buat selfie, pemandangan masya Allah. Cuma setan nih bang, pada duduk di tembok, sialan bener. Astaga. Duduk di tembok yang gede-gedenya, duduk di tembok. Iya, pocong-pocong itu, ini banyak apaan sih bilang. Iya, saya bilang datang lagi ke rumah villa murah juga. Lagi main ayunan dia, pocong yang. Astaga. Nah, waduh, teh jangan di sini dah mah. Itu tuh lagi di ayunan cabut ya. Yang bener, udah lah mau di sini gue sih kamu ikut gue. Iya, jangan. Iya. Loh, parah nih. Terus gimana? Emang tempatnya begini sih banyak penghuni, gue bilang gimana? Gue kalau nggak cerita kasihan anak-anak. Kasihan lo nih juga. Yang gue ceritain yang gue batalin. Timbang terjadi hal yang tidak diinginkan kan gue juga takut kejadian. Akhirnya maksain. Entah tuh lo yang milih kan. Gak percaya sih omongan gue tuh. Kena tuh. Iya nih sorry nih. Ya, iya. Gila tuh pila angker juga tuh ya. Ada di Pila Oren. Kalau nggak percaya cari di daerah Puncak patokannya SMP 2 Cianjur apa Cipanas ya kurang paham. Pokoknya ada sebelah kiri. Masuk ke dalam cari Pila Oren. Ada di situ. Kalau mau ngetes remnya silakan. Saya berani nawarin. Bukan bohongan, beneran. Yang suka ke pila tuh. Tes coba deh tuh Pila Oren. Tes kalau pengen adrenalinnya nambah atau pengen cute ya monggo. Saya tahu ada tuh Pila Oren serem. Pokoknya kalau ada villa yang harganya murah, berarti itu tanda tanya tuh. Hati-hati. Nah berarti di villa itu ada apa-apanya, sesuatunya. Saya terus terang di mana tempat pun semua sama. Iya. Semua tempat di daerah Bogor itu ada semacam seperti kayak tanah-tanah keramatnya banyak. Asal tanah keramatnya banyak. Cuma ilahnya itu dia, mereka cuma dari ngebayangin aneh. Nggak bisa mengganggu, cuma ngebayangin. Dan akhirnya kecelakaan kan. Dia bilang, mereka nggak bisa ke saya, orang kebuang. Dia bilang, saya nggak ngerti apa-apa. Itu yang saya nggak bisa pikir, saya lewat Bukit Pelangi itu malam-malam sendiri kok lewat situ. Kenapa nggak jalur utama? Nah itu orang yang gede itu siapa itu? Saya kurang paham, tapi kata orang-orang remaja yang sana, Om Mas Yanto itu penghuni aslinya Om. Pantesan yang lainnya gadang keluar. Om kenapa berani sendirian? Loh saya nggak tahu. Malah saya pikir saya nanti mau ke sono. Cuma itu mau ngasih tanda. Boleh jangan ke sono. Atau gimana kan itu. Itu nih cerita lagi yang di Pacitan tadi nih. Gimana itu? Yang cerita yang lain lagi. Ada kan lu? Yang dia mah banyak ceritanya. Banyak bang ceritanya. Iya. Cerita yang mana? Yang memacun tuh. Yang memacun. Oh iya, aneh memacun tuh. Aneh ceritanya mau nyari anak-anak nih di daerah TPN Margonda. Emang tuh terkenal. Saya sih udah tahu itu tempat emang angker, emang serem, emang. Cuma saya kan adalah nama bapak aja. Cuma pas saya masuk ke dalam memacun berdua, sekitar pas itu kiri kanan kosong, nggak ada orang. Tuh tiba-tiba nggak ada orang tuh. Saya masuk ke dalam berdua. Saya putar balik, cun, apaan Jen? Lo lihat ya? Lihat. Tuh kok gede banget ya? Iya. Saya pikir itu kardus kali, tapi kok ada kuncupnya. Ada kuncupnya, dia lagi duduk begini bang, duduk begini, cuma gede. Meja resepsionis ya segitu duduknya. Ini meja resepsionis kan mejanya gede tuh, yang buat terima tamu, yang kalau di hotel-hotel kan tinggi tuh.
Dia kalau dia tuh cuma jongkok segitu badannya. Kalau diri semane. Astagfirullahaladzim. Makanya itu emang bener, itu merinding cuy nih. Kita semua merinding. Wah, sih merinding. Terus lagi-lagi jangan. Gue udah kenceng nih. Ngerinya dia nemplok. Udah cabut. Itu bener bang di TPM. Itu bener-bener asli besar itu penghuninya. Itu kalau yang gede gitu berarti udah tua kali ya? Iya udah tua, memang udah dimensinya udah luas, udah tua. Dia bisa tembus alam kita. Memang ya kalau ada pocong yang gede itu jangan dideketin, bahaya. Alasannya? Dia bisa ngeludah. Astagfirullah. Kalau setan itu bisa ngeludah. Itu kalau ngeludah itu yang pernah saya dengar tuh itu bau bangke nih. Bangke bang sampai seumur hidup, makanya jangan. Makanya ketika ketemu pocong yang gede, kita mendingan menghindar jauh. Kalau ketemu pocong pun, kalau pocong di depan kita nih, kita lihat dia, kita balik arah bang. Dia kalau kita balik badan begini, dia bisa ngeliatin kita. Oh, begini. Jangan kita madep begini, madepin nih, dia pocong gini nih mukanya nih. Nah kita begini, kita mau ngelewatin dia, kita balik badan gini, jalan mundur. Dia nggak ngeliat karena pocong itu mukanya di belakang, bukan yang seremnya. Iya, tapi alhamdulillah sih saya ketemu beberapa kali itu cakep mulu, jadi saya nggak takut. Kalau serem saya kabur juga. Iya, saya mau terus terang aja kalau ketemu yang gitu-gitu, dibilang berani ya berani, dibilang kagak ya kagak, tergantung dari tubuh aja lagi bawaan lagi mood ya ayo deh. Kalau lagi bawaan lagi nggak mood takut juga. Namanya sesuatu yang nggak benar kita lihat, soket abstrak kan, abstrak lagi mukanya, waduh kacau juga nih. Iya. Banyak yang menjadi yang nggak habis pikir gitu. Rinding bener. Nanti kalau modelnya cerita asli. Ya sangat. Iya. Banyak kisah yang antik gitu. Penghuni. Ya makanya saya nggak habis pikir. Ada yang jangan dengerin omongan dia mah palsu, tukang ngibul. Ya terserah, saya bilang. Kenapa? Habis sholat isya dia tidur jam 9 itu dicekek bang. Lehernya, badannya, kepalanya di pelapon, tangannya panjang. Lo ngomong apaan mal tadi sore sama Munir? Digituin ngomong, saya juga bingung, lah kok tau nama gue deh? Tapi ngomongnya Andi, lo ngomong apaan sama Andi pagi malam-malam? Tadi sore, dicekek bang. Ampun. Enggak ngomong apa, dicekek bang. Orangnya di atas pelapon, badan di pelapon, tangannya ke bawah. Itu sekeluarga dibanting semua. Pagi-pagi jam 6 udah assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Bang, maafin saya, cium tangan. Apaan nih? Maafin saya, kenapa? Bang nih, bisa saya ngobrol? Boleh sini. Kalau ngobrol di depan bang, depan mayat, saya dudukin aja. Bangku apa itu? Tempat setan, tempat orang mati. Dia kenapa duduk? Udah mati. Duduk. Dan saya pun ketemu sama penghuni depan itu, sama keluar, ketemu sama saya. Dia gosong, tapi badannya nyala. Gosongnya hitam nyala gitu, hitam mencilak kayak batu cincin, bukan hitam gosong seperti umumnya ember gitu. Itu mau gelap kayak mati kebakar. Muka anak itu perempuan cantik, tapi mukanya nggak kelihatan, hitam gosong doang. Tapi hitamnya mau gelap deh. Makanya sih bisa diem aja. Tapi dia nggak ganggu saya, baik dia orang. Maafin nih bang, kemarin saya ngomong kurang ajar, maaf apa nih? Saya keluarga dicekek bang sama orang gede. Katanya ngomong apa lo mandi, kurang ajar lo dia. Kenapa emang dia ngomong begitu? Saya nggak tahu bang, maafin, saya nggak tahu ngomong. Ya Allah, nggak napa, udah gue maafin deh, nggak napa. Saya bilang itu terus terang bang, banyak itu. Saya bilang sampai sekarang pun dia masih menegur, bangun nih, baik, takut dia sama saya sendiri. Lo kenapa takut teman? Bang, saya antik itu, makanya kok jadi setan dari mana lagi, penghuni dari mana lagi, aneh bang. Kadang-kadang mata berkedip, GNR keluar. Setiap mau ganggu rumah saya ataupun gangguin saya, pasti dia keluar nongol. Entah perempuan atau pelaku pedul. Ya semuanya pada bilang rumah mana lu gede banget, hitam. Dia bilang nggak ada, hitam gede. Ya terserah mau hitam gede, itu mah bodo amat. Dia bilang saya nggak mau ngasih makan. Karena saya buat makan gue aja gue bingung 3 hari. Ya kan, sehari 3 kali. Kalau sehari 20 kali gue bagi tuh setan makan. Kalau sehari 20 kali, untung gue 3 kali, jadi gue gak mau kasih makan lo, rugi gue. Bang, asli gue besar orangnya. Itu nyata memang. Kalau GNR itu
GNR itu dulu. Iya, genderuwo itu memang benar-benar ada besar. Oke Nir, Bang, ya, mudah sukses nih. ini Ya, oh, di ini cerita awalnya di Galunggung, camping kedua di Pingla Oren, kan mau di rumah-rumah dia. Oke Nir, thank you. aduh, sama bang. Terima kasih udah hadir di Suara Misteri Channel dan pantengin terus Suara Misteri Channel dan akan menghadirkan narasumber yang mempunyai kita lebih mendengarkan, menakutkan dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.